Hai, halo Happy Soul semua. Kembali lagi dengan An di Tarot In. Dan hari ini An punya tema yaitu mengenai jodoh kamu, ya. Jadi An mau membahas seperti apa sih jodoh yang sudah disiapkan untuk kamu. Mungkin saat ini kamu tidak ingin menikah atau kamu hanya ingin hubungan committed dalam jangka panjang gitu ya, tanpa pernikahan, apapun lah ya yang ada di pikiran Happy Souls saat ini dan viewers semua mengenai definisi jodoh. Itulah yang akan menjadi sosok yang akan datang ke dalam kehidupan kamu. Oke, di sini An akan lihat seperti apakah jodoh kamu dan sudah An buat ke dalam dua bagian yang terpisah ya. Jadi untuk tarotnya sendiri itu ada di row pertama atau yang di atas. Kemudian untuk oracle-nya ada di row kedua atau yang di bawah. Happy Souls bisa memilih dengan intuisi Happy Souls ya. Untuk row pertama tidak harus berurutan dengan row yang kedua. Misalnya Happy Souls memilih row pertama itu di pile kedua. Jadi Happy Souls tidak harus memilih pile kedua di bawahnya. Happy Souls bisa bebas memilih pile 1 ataupun pile 3. Bebas sesuai dengan intuisi Happy Souls. Untuk Happy Souls dan viewers yang mungkin masih agak bingung ya, kira-kira mau pilih yang mana ya? Dan lebih tertarik apabila An menggunakan kristal, maka ini adalah pilihan untuk Happy Souls. Ya, baik. Di sini sudah ada 3 kristal yang mewakili masing-masing pile ya. Dan ini adalah kristal yang bisa Happy Souls pilih. Untuk pilihan pertama, ada Blue Lace Agate. Seperti ini. Warna kristalnya sama dengan yang An pakai untuk yang utama. Kemudian untuk pilihan kedua, ada Herkimer Crystal. Kristalnya kecil, tapi bagus ya. Ini raw Herkimer. Kemudian untuk pilihan yang ketiga, ada Amethyst atau yang warna ungu. Seperti ini. Baik, ini adalah row yang pertama. Kemudian untuk row yang kedua, Happy Souls bisa memilih pilihan yang pertama dengan gambar sayap merpati seperti ini ya. Kemudian pilihan yang kedua ada gambar wanita. Dan untuk pilihan ketiga ada gambar pria dan wanita di sini. Oke. Jadi di atas Happy Souls bisa memilih tarotnya bebas 1, 2, dan 3. Dan di bawah Happy Souls bisa memilih dari gambarnya, warnanya, atau secara intuitif Happy Souls bisa pilih bebas juga ya. 1, 2, atau 3. Happy Souls bisa melakukan meditasi ringan dengan menutup mata, kemudian mengambil nafas dan menghembuskannya perlahan-lahan dalam hitungan 1 sampai 5. Kemudian Happy Souls membuka mata, dan pile yang pertama Happy Souls lihat, kemungkinan itu adalah pile untuk Happy Souls. Apabila Happy Souls mungkin agak bingung, Happy Souls bisa pause video ini, kemudian Happy Souls bisa lihat lebih dalam lagi ya. Kira-kira yang mana yang paling memanggil Happy Souls. Baik, itu saja yang mungkin Anda bisa sampaikan. Kita akan langsung bertemu di pile Happy Souls. See ya! Hai, halo Happy Souls. Kamu adalah yang memilih Blue Lace Agate Crystal di sini. Ya, kristalnya sama dengan yang di atas ini. Hanya saja yang besar di atas ini ya. Kemudian ini adalah jodoh kamu berdasarkan kartu tarot yang sudah An ambil atau pre-shuffle sebelumnya ya. Kita akan lihat siapakah jodoh kamu untuk pile 1. 8 of Pentacles. 7 of Pentacles. The Magician. Oh, King of Cups. Nice. Knight of Swords. Okay. Nine of Cups. Kartu Death.
ya. Ini dari vice versa. Kemudian Five of Wands. Oke. Lalu Knight of Wands. Dan yang terakhir Queen of Vessels atau Queen of Cups. Oke, ini adalah jodoh happy souls atau seseorang yang akan bersama dengan kamu dalam waktu yang lama ya, dalam long term relationship. Kalau mungkin happy souls atau viewers tidak merasa ingin menikah gitu ya, tetapi ini adalah pasangan untuk kamu yang akan lama dan berkomitmen bersama dengan kamu. Dia adalah seseorang yang pekerja keras. Dia mempunyai keinginan untuk menciptakan kesuksesan dalam kehidupannya. Entah ini pria ataupun wanita, tapi yang pasti dia memprioritaskan pekerjaannya, skill-nya, memprioritaskan bagaimana dia membangun masa depannya di dalam kestabilan finansial. Di sini ada Eight of Pentacles dan Seven of Pentacles ya. Dan An merasa bahwa ini adalah seseorang yang sangat care atau fokus terhadap keuangannya dia ya. Eight of Pentacles di sini terlihat dia fokus bekerja gitu. Tidak berhenti bekerja, bahkan mungkin apabila sudah bekerja, dia bisa melupakan waktu makan gitu ya, waktu istirahat. Dan dia juga adalah seseorang yang sangat sabar menanti masa tuai. Jadi dia yakin bahwa apa yang dia usahakan, apa yang dia kerjakan itu pasti akan berhasil. Ya. Banyak hal yang dia lakukan dan An rasa dia mempunyai sentuhan manifestor karena dia punya the magician di dalam dirinya. Dia bisa mewujudkan apa yang dia inginkan seperti juga layaknya pesulap ya. The magician itu adalah seseorang yang mungkin kalau dilihat orang awam dia bisa menciptakan sesuatu atau menghilangkan sesuatu atau membuat sesuatu menjadi nyata. Jadi seperti energi the magician, di sini ada energi pesulap yang ingin mewujudkan apa yang dia inginkan. Dan dia juga punya cukup kesabaran untuk dapat berproses. Berproses itu membutuhkan waktu. Dia bukan orang instan yang melakukan A, terus besok langsung bisa menuai hasilnya. Tidak. Dia tahu proses dan dia tahu apa yang harus dia lakukan untuk mewujudkan apa yang dia inginkan. King of Cups di sini juga, An rasa dia adalah seorang yang sangat mature, seorang yang dewasa. Dia secara perasaan mungkin tidak terlalu mudah untuk mengekspresikan emosinya. Tapi ketika dia mencintai seseorang, ketika dia menyayangi seseorang itu dalam. Jadi pada saat nanti bertemu dengan kamu, kemudian dia jatuh cinta kepada kamu itu pasti dalam. Jadi kamu akan menjadi prioritas di dalam hidupnya. Walaupun mungkin kamu nggak tahu gitu ya. Dia nggak perlu bragging tentang itu. Dia nggak perlu banyak omong. Dia hanya orang yang melakukan dengan penuh cinta. Dan memberikan kebahagiaan bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga dia mengharapkan dia dapat membahagiakan pasangannya. Dengan King of Cups di sini juga dia adalah seorang yang intuitif, seorang yang dewasa tadi secara perasaan, jadi dia tidak mudah emosi, dia tidak mudah sensitif, baperan gitu ya, tidak sih. An merasa dia akan mungkin menyimpan perasaannya di dalam hati, tapi bukan menjadi sesuatu yang nanti ticking bomb, sesuatu hal yang kemudian suatu saat meledak gitu, tidak. Dia mudah memaafkan, dan dia juga mengerti bahwa semua orang itu punya poinnya masing-masing ketika melakukan sesuatu. Jadi dia bukan orang yang gegabah bertindak, walaupun apa yang dia lakukan itu sesuai dengan apa yang dia rasakan. Jadi dia bukanlah seseorang yang akan melakukan sesuatu, walaupun sebenarnya dia enggan. Dia bukan seseorang yang akan melakukan sesuatu, tapi menggerutu di belakang gitu, tidak ya. An merasa dia adalah seseorang yang sangat mature. Ketika dia merasa enggan atau dia harus melakukan sesuatu yang tidak dia sukai, dia akan komunikasikan itu walaupun secara ekspresif itu mungkin dia akan lebih banyak menyimpan. Tetapi dia tetap bisa membicarakannya secara dewasa agar satu sama lain dapat memahami. An merasa juga dia adalah seseorang yang penuh dengan daya analisa, dengan Knight of Swords di sini ya.
Dia adalah seseorang yang cepat menangani masalah. Dia tidak suka berlarut-larut dalam masalah, menggantung-gantung masalah, tidak suka. Dia senang ketika masalah itu bisa dibereskan tetapi tidak juga terburu-buru, ya. Jadi dia adalah seseorang yang akan menganalisa, melihat dari berbagai perspektif apa yang harus dilakukan, dan dia adalah seseorang yang fokus terhadap solusi, bukan masalah. Jadi banyak orang yang kadang membuat frustrasi karena orang-orang yang punya masalah ini malah lebih cenderung fokus sama masalahnya, tapi tidak fokus sama solusi. Atau mungkin bisa juga dibilang ketika sesuatu bisa dipermudah, malah kemudian yang diambil adalah hal-hal yang sulit. Nah, An merasa tidak ada energi seperti itu di jodoh kalian ya. Jodoh kalian adalah orang yang simple, orang yang penuh pemikiran, tapi juga memakai perasaan. Dan dia merupakan seseorang yang fokus terhadap keberhasilan, fokus terhadap solusi. Dia tidak suka berlarut-larut dalam hal-hal yang tidak penting karena dia adalah seseorang yang efisien dan efektif ya. Terlihat bagaimana dia fokus terhadap pekerjaannya. Dia workaholic dalam hal ini adalah memprioritaskan apa yang perlu diprioritaskan gitu ya. Bukan berarti dia workaholic kemudian kamu dicuekin atau dia nggak care lagi sama kamu, tidak. An rasa dia adalah seseorang yang mature. Dengan Nine of Cups di sini, dia ingin membahagiakan semua orang, tapi dalam kedewasaan. Jadi dia tidak ingin hubungan itu diciptakan hanya sekedar untuk bahagia, tidak. Karena setiap hubungan itu pasti ada ups and downs, pasti ada konflik, pasti ada penyesuaian, adjustment. Tetapi dia akan melakukannya dengan penuh bahagia. Nine of Cups di sini adalah kartu keinginan, kartu kebahagiaan, di mana dia ingin menciptakan hubungan yang sehat, yang dewasa, yang demokratis. Jadi setiap orang di dalam hubungan tersebut dapat bertukar pikiran, dapat saling memahami pandangan satu sama lain. Jadi sama-sama membahagiakan di kedua belah pihak. Dia tidak ingin hanya membahagiakan dia atau bahagia hanya satu sisi saja. Jadi dia ingin memastikan bahwa pasangannya pun bahagia bersama dengan dia. Dan ini An rasa dengan Cups di sini, dia menginginkan hubungan yang dibangun dalam perasaan yang sehat. Dia tidak suka ada kecemburuan, iri, rahasia-rahasia gitu. Tidak, dia tidak suka menutup-nutupi apapun yang mungkin dia miliki, maupun dia juga tidak suka Happy Souls atau viewers sebagai pasangannya menutup-nutupi sesuatu dari dia. Sampai akhirnya dia harus mengetahuinya dari pihak luar atau orang lain. Karena itu akan membuat dia merasa pasangannya tidak percaya pada dirinya. Atau pasangannya mungkin tidak menjadi dirinya sendiri bersama dengannya. Jadi dia ingin sesuatu yang sama-sama mutual dalam kebahagiaan. Jangan sampai hanya dia yang bahagia ataupun Happy Souls atau viewers yang bahagia. Jadi harus saling. Dan dengan Death di sini, An merasa dia juga seseorang yang sangat bisa untuk bangkit lagi apabila dia terpuruk. Dalam keterpurukan, dia akan lahir kembali. Dalam masalah, dia akan bangkit lagi. Dia bukan seseorang yang mudah terpuruk. Dia bukan seseorang juga yang tidak pernah terpuruk. Dia adalah seseorang yang punya banyak pengalaman, punya banyak hal di masa lalu ya. Pastinya sakit, kecewa gitu ya. Tapi dia bukanlah orang yang stop menyerah gitu, tidak. An melihat dia adalah seseorang yang akan bangkit kembali dengan semangat lebih menyala lagi ya. Membawa bendera, mengibarkan lagi semangatnya. Dia adalah seseorang yang bisa mewujudkan legenda Phoenix. Di mana dia sudah mati dan dia kemudian bangkit lagi dari abu gitu ya. Hidup kembali. Dan dia adalah seseorang yang bisa seperti itu. Karena apa? Karena dia punya energi The Magician. Dia bukanlah seseorang yang mudah menyerah. Bukan. Dia adalah seseorang yang pantang menyerah karena dia yakin sekali bahwa dia bisa mewujudkan apa yang dia inginkan. Terlihat di sini Five of Wands ya, di tengah. Oke, ini energinya Five of Wands dan di atasnya The Magician. Walaupun dia mempunyai perasaan terluka, Five of Wands di sini juga ada perasaan konflik gitu ya. Entah ini internal ataupun eksternal, seperti saling tidak suka atau sesuatu yang mungkin tidak terlalu baik lah ya. Tetapi dia yakin bahwa
segala situasi itu dapat menjadi baik dengan The Magician ini nih. Dengan The Magician ini dia mempunyai keyakinan dia bisa membuat situasi menjadi lebih baik. Apapun itu situasinya di sini. Ada Knight of Wands, di mana ini ada semangat, ada spirit yang tidak pernah putus asa. Knight of Wands ini adalah seorang yang penuh dengan kemauan, hasrat, gairah. Jadi dia mungkin agak banyak sisi ya. Jadi mungkin kamu nggak akan bosen sama orang ini. Karena dia punya banyak dimensi. Dia punya banyak layer. Jadi kalau bawang tuh ya, begitu kamu kupas, ada lapisannya. Kemudian ada lapisannya lagi, ada lapisannya lagi. Jadi semakin kamu mengetahui dia, kamu akan semakin amazed, kamu akan semakin terkesan. Karena banyak hal yang ada di dalam dirinya yang mungkin akan membuat kamu surprise. Tapi good surprise ya, bukan bad surprise, oke? Bukan sesuatu yang akan membuat kamu shock, gitu tidak. Sesuatu yang akan membuat kamu lebih kagum lagi dan lebih kagum lagi. Amin. Karena An merasa dengan Knight of Wands di sini ya, dan Knight of Swords ini adalah dua hal yang bisa mendukung tapi juga bisa saling mematikan. Swords adalah udara atau angin ya, sementara Wands ini adalah api. Ketika api ditambah angin itu bisa semakin besar. Karena apinya semakin besar itu bisa saja membahayakan. Jadi kadang dia harus menyeimbangkan antara pemikirannya dia ya dengan Knight of Swords di sini dan semangat, spirit, gairah apapun yang bergelora di dalam dirinya. Untungnya di sini dua-duanya adalah knights. Jadi An merasakan bahwa ini adalah equal. Jadi pada saat dia lagi berambisi terhadap sesuatu, dia masih bisa diajak ngobrol secara dewasa dalam lingkup atau ranah logika. Tidak melulu mengikuti dorongan hatinya. Dia masih bisa diajak ngobrol, menganalisa gitu ya, yang memakai pemikiran dan logika. Jadi dia tidak semata-mata mengikuti dorongan hatinya atau terburu-buru gitu ya, dengan ambisinya tidak. An merasa dia mempunyai keseimbangan ya, antara pemikiran dan perasaan. Begitu pula dengan perasaannya. Di sini ada Queen of Cups dan ada King of Cups. An melihat dia adalah seseorang yang seimbang secara maskulin maupun feminin ya di dalam perasaan. Jadi dia adalah seseorang yang dapat mengerti orang lain. Dia juga seseorang yang empath. Empati itu tidak sama dengan simpati. Ketika simpati misalnya kita melihat seorang teman kita mungkin kehilangan orang yang dia kasihi gitu. Kita bisa simpati dengan mengucapkan turut berduka cita dan menyumbang dan lain sebagainya gitu ya. Empath apabila yang mengalami adalah teman dekat, bahkan itu dia bisa rasakan seperti dia yang kehilangan. Jadi dia bisa menyerap energi, tetapi lagi-lagi karena di sini ada King dan Queen, An rasa dia tetap bisa menyeimbangkan perasaannya, tidak selamanya reseptif, tapi juga action. Jadi An melihat dia adalah seseorang yang seimbang dengan maskulinitas dan feminitasnya. Jadi An melihat bahwa dia adalah seorang yang seimbang. Kemungkinan dia juga punya sifat-sifat yang kreatif. Dia mungkin tertarik akan hal-hal yang baru maupun yang mungkin berhubungan dengan sejarah. Dengan death di sini, bahwa dia tertarik sama hal-hal yang mungkin juga berada di masa lalu, tetapi dia bisa mengambil semua pelajaran-pelajarannya itu dan mengaplikasikannya di masa yang akan datang atau di masa depannya. Dari segi kualitas ya, pasangan kamu nanti, jodoh kamu nanti adalah seseorang yang sudah mature dan seimbang, balance. Apapun yang ada di dalam hatinya, konflik ini, dia akan mencoba menanganinya dengan energi The Magician. Dia bisa keluar dari segala situasi yang tidak menyenangkan dengan baik-baik atau bahkan menjadi dirinya yang lebih baik lagi. Dari energinya tadi ya sudah, sekarang kita akan lihat dari kira-kira apa yang dia mau katakan kepada kamu apabila nanti kamu bertemu. Mungkin dia memikirkan hal ini ya sebelum bertemu dengan kamu. Oke, God, Holy Spirit, Archangel, Spirit Guide. Oke, sudah ada yang terbang di sini. Oke, ada satu
Kemudian An akan ambil sekitar 3 atau 4. Apa yang kira-kira dia mau katakan kepada kamu apabila dia bisa mengatakannya saat ini ketika bertemu? Oke. Ada 2 lagi yang keluar. An ambil 1 lagi kalau masih bisa. Please, God, Holy Spirit, Archangel, Spirit Guide. 1 kartu lagi. 1 kartu lagi. Oke. 2 kartu lagi yang keluar. Aku ingin kamu yang melengkapi hidupku. Wow, oke. Ini bukan saat terbaik hidupku, aku masih terus berusaha. Ini bukan saat terbaik hidupku, aku masih terus berusaha. Ini adalah bagaimana dia berusaha untuk mewujudkan apa yang dia inginkan saat ini, mungkin karena saat ini belum bertemu. Dapatkah kita berhenti bertengkar? Ya. Dia tidak akan menginisiasi pertengkaran ya. An merasa dia akan, apabila terjadi konflik ataupun pertengkaran, dia akan memberikan statement ini mungkin karena dia tidak suka pertengkaran. Dia akan lebih senang ketika berdialog atau berdiskusi. Kemudian, aku ingin kau tahu kau sangat berharga bagiku. Wow, nice. Oke. Dan yang ini adalah terakhir, kamu adalah kesempatan terbaik untukku. Oh, wow. Ini adalah hal-hal yang ingin dia sampaikan ya, secara energetik ya, secara energi. Dia adalah seseorang yang terlihat sangat dewasa dari kata-katanya ini. Dia ingin mewujudkan kehidupan yang terbaik karena dia terus berusaha untuk melakukan yang terbaik di dalam pekerjaannya. Dia juga ingin melengkapi hidup kamu yang pasti happy souls dan viewers, karena menurutnya kamu adalah kesempatan terbaik untuknya. Dan dia ingin kamu tahu, aku ingin kau tahu kau sangat berharga bagiku, ya. Dan di sini berhenti bertengkar, dia tidak suka pertengkaran, dia adalah seseorang yang dewasa, dia ingin segala sesuatu, masalah, konflik itu didiskusikan, tetapi bukan melalui pertengkaran. Oke? Jadi ini adalah seseorang yang akan menjadi jodoh kamu nantinya untuk Happy Souls, dan kemudian kita masih ada reading yang lain untuk oracle-nya. Terima kasih untuk Happy Souls dan viewers semua yang sudah menonton video ini. Semoga semuanya menyukai video ini. Dan untuk viewers yang belum subscribe channel Tarotin, please like, subscribe, and share, dan menjadi Happy Souls Tribes. Terima kasih atas dukungan dan supportnya selama ini. An juga akan doakan yang terbaik. Semoga Happy Souls dan viewers segera dapat dipersatukan oleh jodoh yang terbaik untuk masing-masing. Stay fun and positive because you are awesome Happy Souls, and I'm sending you love and light. See ya! Hai, halo Happy Souls. Kamu adalah yang memilih pile 2 dengan batu Herkimer ini ya. Batunya kecil tapi cukup bagus karena meling-meling. Kita akan lihat siapakah jodoh kamu Happy Souls pile 2 ya. Dan ini sudah pre-shuffle dari beberapa kartu tarot. Kira-kira seperti apakah jodoh kamu nantinya? Oke, Page of Cups. King of Wands, nice. Princess of Cups ya, atau Queen of Cups di sini. Oke, ada Cups, ada Wands, the Tower. Oke. Seven of Cups. Seven of Pentacles. The Stars dari Vice Versa Tarot. Kemudian Six of Swords. Ace of Cups. Dan yang terakhir, King of Swords. Terlihat menarik ya. Dia adalah seseorang yang mungkin banyak mengalami kekecewaan dalam kehidupan.
Bahkan mungkin ada sesuatu yang mengguncang kehidupannya. Dengan The Tower di sini, dia mempunyai luka masa lalu karena sesuatu yang tidak diduga-duga terjadi. The Tower ini adalah sebuah fase, tapi ini sangat berdampak di dalam kehidupannya. Sehingga setelah fase ini, The Tower, kemudian muncul 7 dan 7. Karena 7 ini adalah angka Tuhan gitu ya, 7. Dan sepertinya dengan The Tower ini, dia adalah seseorang yang kemudian meningkatkan kepercayaannya kepada Tuhan, meningkatkan harapannya lebih kepada yang kuasa. Mungkin sebelumnya dia dipenuhi oleh ambisi, gairah kehidupan, semangat kehidupan, tetapi kurang mengandalkan Tuhan atau merasa bahwa apa yang dia miliki, apa yang didapatkan dalam kehidupan adalah hasil usahanya semata-mata. Jadi mungkin dia agak lupa dengan Tuhan, mungkin dia agak lupa dengan yang kuasa, sang sumber. Energinya seperti itu di sini. Tapi dia adalah seseorang yang mempunyai perasaan yang tulus. Dia bukan orang yang jahat, tidak. Dia adalah seseorang yang baik ya, jodoh kamu. Karena dia mempunyai perasaan yang tulus, mempunyai rasa kasih sayang dengan Page of Cups. Kemudian dengan Queen of Cups juga dia mempunyai empati yang tinggi. Dan dia juga punya intuisi. Tapi kadang intuisinya ini tertutup dengan ambisi. Dia mungkin mempunyai ambisi ya tentang sesuatu, entah ini tentang pekerjaan, asmara, atau tentang kehidupan secara general. Mungkin dia menginginkan sesuatu yang sebenarnya secara intuisi dia tahu itu tidak terlalu baik untuknya, sehingga terjadilah The Tower ini. Tapi dia bukan seseorang yang terpaku dalam masalah, tidak. Walaupun The Tower ini mungkin sangat mengejutkan, dia adalah seseorang yang akan mencoba untuk melihat option-option yang mungkin bisa dia lakukan dengan 7 of Cups di sini. Dan Anda rasa dia mempunyai banyak networking, dia mempunyai banyak teman, karena ya mungkin dia adalah seseorang yang baik itu tadi ya. Jadi dia punya banyak pilihan. Ketika towernya ini terjadi di dalam kehidupannya dia, kira-kira apa yang dia harus lakukan dengan keadaannya. Jadi Anda melihat dia bukan orang yang kebingungan dalam masalah, tidak. Tapi dia memperhatikan kira-kira apa yang dia bisa lakukan dalam kehidupannya. Sehingga setelah dia memilih apa yang mungkin dia bisa pilih, setelah banyak hal yang terjadi dalam hidupnya, dia akan mencoba untuk bekerja dengan hal tersebut, apapun masalahnya, dan dia akan mencoba untuk bersabar dengan 7 of Pentacles di sini, untuk mengerjakannya step by step. Maaf, ini bukan kartu star, ini kartu The Empress, ya. Kan sangat tertarik dengan star di sini ya, sehingga An merasa ada hubungannya dengan bagaimana dia menjadi seorang The Empress ini dengan star ya. Karena ketika seseorang mempunyai keinginan yang begitu dalam dan juga kepercayaan serta keyakinan bahwa dia akan mendapatkannya, maka harapan tersebut akan menjadi nyata. Dan dia mempunyai kemampuan itu. Empress juga adalah energi manifestor. Energi seseorang yang bisa mewujudkan keinginannya. The Empress di sini adalah wujud dari apa yang sudah dia alami sebelumnya. Empress adalah seseorang yang sangat produktif. Walaupun mungkin banyak hal yang terjadi, tetapi dia tidak mau pasif. Dia adalah seorang yang aktif. Dengan King of Wands di sini juga dia mempunyai flame, dia punya api dalam dirinya. Sehingga dia ingin selalu produktif, dia ingin menjadi seseorang yang berarti di dalam hidupnya. Dengan 6 of Swords di sini, ini 6 of Swords yang sangat unik ya. Dari Dream Keeper, terlihat seperti kapal yang berlayar, tapi berlayarnya seperti di awan, agak dreamy ya, makanya namanya Dream Keeper Tarot.
Jadi ini seperti berlayar tetapi di awang-awang. Kartu energi yang berbicara tentang bagaimana seseorang menempuh kehidupan yang mungkin tidak terlalu baik. Kemudian dia mendayung terus sampai akhirnya dia menuju kepada air yang lebih tenang. Kehidupan yang bergelombang, kemudian dia terus mendayung, tidak menyerah sampai akhirnya dia menemukan atau sampai kepada air yang tenang. Seperti yang Anda rasakan dengan King of Wands, Page of Cups, Queen of Cups di sini ya, sebelum the Tower, dia sudah punya energi ini. Energi yang sangat baik. Page of Cups, King of Wands, dan Queen of Cups ini adalah energi-energi positif. Secara general, dia mempunyai energi-energi yang positif sehingga akhirnya setelah ditempa sesuatu ini mungkin adalah sebuah turning point dalam hidupnya ya. Bagaimana dia menjadi seseorang yang lebih percaya kepada Tuhan, lebih percaya pada Sang Kuasa, Sang Sumber. Kita tidak bicara agama, tapi kita bicara tentang kepercayaan kepada Tuhan ya, apapun agamanya. Dan The Empress di sini menyatakan bahwa dia sudah menjadi seseorang yang utuh. Dia punya self-esteem tinggi, self-love juga. Dia punya self-worth. Seperti layaknya seorang ratu gitu ya, atau raja. Ini bisa siapapun ya, tidak harus gender tertentu. Yang menduduki tahtanya, dia tahu siapa dirinya. Dan dia yakin dengan penuh keyakinan dan penuh ketulusan dengan Ace of Cups di sini menjalani setiap kehidupan fasenya sampai akhirnya dia end up menjadi King of Swords. King of Swords ini adalah seseorang yang penuh dengan kecerdasan. Mungkin agak cenderung kompetitif ya. Dia memiliki keinginan untuk mewujudkan ambisinya. Ya, lagi-lagi ada ambisi juga di sini. Mungkin dia memang adalah seseorang yang cenderung ambisius ya. Tapi mungkin sebelumnya dia merasa apapun yang dia dapatkan itu adalah hasil dari jerih payahnya. Sehingga pada saat dia jatuh atau sesuatu terjadi dalam hidupnya itu sangat mengguncang dirinya karena itu ada the Tower di sini. Tapi kemudian dia kembali lagi untuk merangkak, menanjak, berdiri sampai akhirnya menjadi the Empress di sini. Ini adalah sebuah proses pendewasaannya dia. Kembali lagi dia menjadi King of Swords di sini adalah seseorang yang akan tegak berdiri dalam menghadapi setiap persoalan. Ia adalah seseorang yang juga mungkin sangat fasih dalam komunikasi ya. Dia juga mengandalkan pemikirannya karena dia adalah seorang yang smart. Dia mahir dalam menyelesaikan beragam konflik, tidak berlarut-larut dengan cepat. Dan orangnya cenderung memaksa diri. Kadang dia tahu mungkin ini berhubungan dengan energi yang lalu ya, energi yang Anda rasakan di masa lalu. Oleh karena itu Anda melihat bahwa kadang dia tidak mendengarkan intuisinya sendiri. Dengan Queen of Cups di sini kemudian the Tower, kadang dia memaksa keberuntungannya, memaksa dirinya agar menjadikan apa yang dia inginkan terjadi. Tetapi An merasa bahwa dia adalah seseorang yang sangat baik untuk dijadikan pasangan. Dia punya ketulusan di dalam hatinya dengan Ace of Cups di sini ya. Ada sebuah energi penuh dengan perasaan pada saat berhubungan dengan seseorang yang dia sayangi. Dia akan sangat menyayanginya dan itu seperti dia simpan dalam hatinya. Ada sebuah tempat khusus di dalam hatinya untuk kamu, Happy Souls dan viewers ya. Apabila ini adalah pilihan kamu, pasangan kamu akan mempunyai tempat di hatinya untuk kamu. Seperti juga Page of Cups ini, dia akan mempunyai tempat spesial di hatinya ya untuk kamu. Tidak ada orang yang dapat menyentuh kamu. Jadi Anda merasakan di sini dia adalah seseorang yang setia. Dia tidak neko-neko atau macem-macem ya istilahnya. Apabila dia sudah menemukan the one gitu, apabila dia sudah merasakan kamu adalah the one untuknya, Anda melihat dia tidak akan banyak cincong, nggak akan banyak ulah karena dia mempunyai fokusnya sendiri. Dia punya ambisinya sendiri. Dan ambisinya ini bukan hal yang harus kamu waspadai, tidak ya. An tidak melihat ada red flags di sini. Sehingga An merasa dia adalah seseorang yang setia,
Dia mempunyai tempat khusus untuk kamu di hatinya. Dia juga seseorang yang tulus dan dia tahu bagaimana menghadapi situasi yang bergelombang ya, untuk sampai kepada air yang tenang atau untuk sampai kepada situasi dan kondisi yang lebih baik karena dia adalah seorang King of Swords. Dia mengandalkan pemikirannya, dia mengandalkan ambisinya agar mencapai kehidupan yang dia inginkan. Mungkin ini akan lebih terasa seperti seseorang yang giat bekerja tetapi juga sabar menanti. Dan An melihat dia mempunyai banyak option di dalam hidupnya karena mungkin networkingnya bagus ya. Dari banyak temannya, koleganya, mungkin ya saudara-saudaranya, keluarganya, kerabat, dan lain sebagainya. Jadi mungkin apabila kamu masuk ke dalam kehidupannya, kamu juga pasti akan dikenalkan dengan circle-nya, dan dia akan sangat bahagia ketika kamu bisa get along atau bisa cocok dan dekat dengan orang-orang yang dia sayangi. Karena dia merasa bahwa orang-orang yang dia sayangi itu ada di dalam hatinya. Dia akan mungkin terasa tidak nyaman atau mungkin akan terluka apabila mungkin kamu tidak suka dan secara terang-terangan menyebabkan konflik atau perdebatan, argumen atau apapun yang mungkin menjadi hubungannya tidak terlalu menyenangkan. Karena dia suka kedamaian. An melihat dia adalah seseorang yang menyukai keharmonisan, kedamaian. Dia tidak suka hal yang tidak penting menjadi bergelombang. Yang An rasa di sini juga dia tidak suka membesar-besarkan masalah. Karena dia adalah seorang King of Swords yang selalu dapat mengatasi masalah secara cepat dan dengan baik. Bukan dengan masalah lagi. Karena banyak orang-orang yang tidak mengerti bagaimana cara menangani masalah, sehingga dia menangani masalahnya dengan masalah yang baru. Nah, dia bukan orang yang seperti itu ya. Jadi Happy Souls, An rasa dia adalah seseorang yang dapat diandalkan, dia setia, dia juga jujur. An lihat di sini, tidak ada keinginan-keinginan jahat untuk membohongi gitu ya, atau mencurangi, tidak. An bisa bilang, what you see is what you get. Karena dia adalah seseorang yang bisa mengungkapkan perasaannya, dia bisa mengatakan pemikirannya gitu ya, dia tidak menahan atau tidak menyimpan dalam hati, tidak. Tapi dia pasti menyimpan rasa sayangnya hanya untuk kamu Happy Souls dan viewers semua di dalam hatinya karena kamu mempunyai tempat khusus di hatinya. Oh, nice. Kemudian kita akan lihat kira-kira secara energi apa yang dia ingin katakan ya sebelum pertemuan dengan kamu ya. Kira-kira dari kartu ini, God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide, An akan ambil sekitar 3-4 kartu. Kita lihat berapa yang keluar. Oke, thank you. Terbang. Oke. God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide. More card please for pile 2. Oke, thank you. Sudah ada 3 di sini. Baik, sepertinya sudah cukup ya. Kita akan lihat satu persatu. Aku tidak ingin terluka. Sepertinya ini the tower moment-nya ya. Dia tidak ingin lagi terluka seperti ini, entah apapun yang terjadi dengan the tower moment-nya yang pernah terjadi, dan dia tidak ingin lagi merasakan hal itu, kekecewaan, kegagalan, kesedihan, sakit, dan lain sebagainya. Kemudian, aku ingin kamu tahu semua kebenarannya. Dia bukanlah orang yang suka bohong, dia senang kejujuran, dan dia juga suka kalau kamu adalah pasangan yang jujur untuknya. Karena berarti tidak akan ada hal yang dirahasiakan antara kalian berdua, sehingga kalian berdua tahu sama tahu ya, masing-masing. Kegelisahan ini membunuhku, cemas, gelisah, aku ingin ketenangan. Yap, seperti juga Six of Swords di sini. Dia tidak suka hal yang tadi An rasakan membesar-besarkan masalah gitu ya, sweat the small things, dia nggak suka. Dia suka ketenangan. Dia suka hal yang clear ya, clean, dia senang sesuatu yang jelas. Dengan King of Swords di sini dia tidak suka hal yang membuat cemas, gelisah gitu ya. Karena dia suka ketenangan. Dan gelisah adalah sesuatu hal yang dapat membunuhnya katanya. Oleh karena itu segala sesuatu dia ingin bicarakan dengan baik-baik ya. Dia ingin semuanya terlihat kebenarannya supaya tidak ada yang ditutup-tutupi. Lalu tolong berikan aku waktu, dan ini di sini nih Seven of Pentacles. An melihat dia saat ini masih berusaha dengan pekerjaannya.
Oleh karena itu mungkin saat ini dia masih fokus untuk membangun apa yang mungkin kemarin runtuh dengan The Tower. Oke. Apapun yang terjadi pada saat The Tower ini, tapi dia masih melihat kemungkinan-kemungkinan dalam hidupnya yang dia bisa usahakan supaya kembali lagi merintis agar dia bisa keluar dari air yang bergelombang menuju ke air yang lebih tenang. Karena itu dia ingin membuat hubungannya dengan kamu adalah sesuatu yang sangat spesial di hatinya. Dia juga ingin diberikan waktu untuk menjadi the Empress ini ya. Dari Seven of Pentacles ini untuk menjadi seseorang yang benar-benar penuh, apalagi mungkin dalam finansial ya. Dan dia ingin segala sesuatunya terbuka, jelas, tidak ada yang ditutup-tutupi. Tapi An melihat dia bukan orang yang suka berbohong. Kamu bisa percaya kepadanya karena orang yang pembohong itu tidak akan pernah merasakan ketenangan. Sementara dia ingin ketenangan. Jadi ini adalah jodoh untuk kamu, Happy Souls yang memilih pile 2 dengan Herkimer. Kita masih ada reading lagi untuk oracle-nya. Silahkan pilih dari pile 1 dan pile 3. Nanti kita akan langsung ketemu di pile yang kamu pilih ya. Oke, terima kasih Happy Souls dan viewers semua yang sudah menonton video ini. Semoga semuanya menyukai video ini. Untuk viewers yang belum subscribe channel Tarotin, please like, subscribe, and share. Dan menjadi Happy Soul Stripes. Terima kasih juga atas segala dukungan dan support positif yang sudah diberikan untuk channel Tarotin. An juga doakan semoga Happy Souls dan viewers semua dapat segera dipersatukan oleh jodohnya masing-masing ya. Amin. Jangan lupa, stay fun and positive because you are awesome Happy Souls. And I'm sending you love and light. See ya. Hey, halo Happy Souls. Kamu adalah yang memilih amethyst crystal ini. Warnanya ungu, kita akan taruh di sini. Ini adalah bacaan untuk Happy Souls pile 3 ya, yang memilih siapakah jodoh kamu. Oke, kita akan lihat seperti apakah dia ya, dari kartu tarot yang sudah pre-shuffle. Dari beberapa kartu tarot ini ya, kamu mendapatkan The Sun. Wow, right away, The Sun. The Star. Wow. The Sun and the Star, ini siang dan malam ya. Kemudian Two of Pentacles, The Hermit, The Hermit lagi, wow. 2 kali The Hermit. Oke, kemudian Queen of Swords. Oke, ini ada Nine of Pentacles ya. Ini yang Death Side. Oke, yang malam ya. Kemudian ada Eight of Swords. Eight of Swords-nya di sini sangat menarik dengan Dream Keeper's Tarot. Kemudian Justice, another swords. Swords, swords, swords. Oke, sepertinya dia adalah air element ya. Atau udara atau angin. Six of Vessels atau Six of Cups. Oke. Kan melihat energinya ini sangat masuk ke dalam. Artinya dia adalah seseorang yang mungkin sangat introspektif orangnya. The Sun and the Star di sini An rasa adalah sebuah hal yang sangat bertolak belakang, tetapi saling melengkapi. See, the Sun and the Star. The Sun kita dapatkan pada pagi sampai siang hari, sementara the Star malam sampai dini hari. Jadi dia mungkin akan terasa seperti siang dan malam. Artinya mungkin kamu agak kurang dapat menebak ya, apa yang dia inginkan, apa yang dia rasakan gitu ya. Dia bisa saja satu hari dia bisa happy, tetapi dia juga mungkin di satu waktu tertentu bisa sangat kalem, tenang, collected banget gitu. Kalau ini bubbly gitu ya. The Sun ini sesuatu yang sangat riang, gembira. Merasa bahwa ini adalah energi yang
Baik semuanya, dua-duanya baik dengan the star dan the sun di sini ya. Dia mempunyai harapan yang besar terhadap apa yang dia inginkan. Dia juga mempunyai keyakinan bahwa dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Tapi dengan berdampingan seperti ini, An rasa dia punya dua sisi, dia punya duality. Jadi kadang kamu merasakan dia A, tapi kadang kamu juga merasakan dia B. Kadang kamu merasakan dia hangat, tapi kadang juga kamu merasakan dia dingin. Bukan berarti kemudian dia tidak mencintai kamu, tidak, bukan seperti itu. Tapi itu yang mungkin memang sudah sifatnya ya. Kadang dia ingin berada di dalam guanya sendiri. Ini adalah seseorang yang mungkin agak introvert An rasa. Jadi dia punya gua ya, cave, tempat sanctuary-nya dia. Sorry, ini agak glare. Dia punya sanctuary atau tempat aman apabila dia merasakan tidak sesuai seperti apa yang dia inginkan kehidupan di luar. Jadi dia akan masuk ke dalam dirinya sendiri, entah mungkin mengunci kamar. Memang agak unik orangnya ya. Dan dia butuh seseorang yang lebih komunikatif dibandingkan dirinya. Karena kalau dua-duanya introvert, ini mungkin tidak akan tercipta komunikasi yang efektif gitu. Karena An melihat dia adalah seseorang yang mungkin lebih banyak menyimpan apa yang dia rasakan. Begitu juga dengan Nine of Pentacles di sini ya. Dia seperti berbalik gitu ya, tidak ingin terbuka, tidak ingin orang melihat siapa dirinya. Oleh karena itu ada the moon di sini. Dia tidak ingin orang mengetahui jati dirinya. An merasa bahwa dia mempunyai sifat yang sangat sekretif ya, rahasia. Apabila dibalik ini sangat bertolak belakang ya. Karena di sini terang benderang gitu ya, seperti bahagia. Nine of Pentacles adalah kartu yang penuh dengan kebahagiaan karena menandakan sebuah kelimpahan, abundance, terlebih dalam hal finance. Energinya mungkin kurang dapat ditebak oleh kamu. Pada saat nanti bersama ya, kadang dingin, kadang hangat, kadang cerita, kadang enggak gitu. Karena di sini juga ada Two of Pentacles. Di sini kalau Two of Pentacles dalam tradisional tarot itu seperti seseorang yang sedang balancing beberapa hal yang dia kerjakan. Dan yang rasakan energinya dengan ini, dia tuh menyeimbangkan dirinya sendiri, An rasa, dengan kehidupan yang dia alami. Menyeimbangkan dirinya di dalam dengan kehidupan yang dia rasakan di outer. Jadi inner dan outer dia mencoba untuk menyeimbangkan karena ada the hermit dan ini the hermit sebelahnya pun the hermit. Ini energi yang sangat introvert di sini dengan the hermit. Kembali lagi membalikan badan. Ya. Jadi An merasa dia memang seseorang yang mungkin tidak terlalu terbuka siapa dirinya kepada orang yang bahkan yang dekat ya, pasangannya sendiri, karena mungkin dia tidak suka dinilai, dia tidak suka dijudge. Bukan berarti dia menutupi sesuatu yang tidak baik gitu, aib atau apapun, tidak ya. Ini lebih ke arah sifat pribadinya dia. Jadi mungkin akan ada challenge di sini ya dengan jodoh kamu ini, lebih ke arah komunikasi. Ada Queen of Swords di sini. Adalah seseorang yang clear, cut and clean kalau ngomong ya, tidak ada yang dilebih-lebihkan, tidak ada yang dikurang-kurangkan. Jadi ini adalah sesuatu yang sangat kontradiktif, begitu juga dengan the sun dan the star. An melihat dengan Queen of Swords di sini dia adalah seseorang yang sangat to the point, mengetahui apa yang dia inginkan dan dia akan membicarakan hal tersebut, tidak lebih tidak kurang. Ada juga sisi yang seperti itu. Ada banyak hal yang An rasakan mungkin agak kontradiktif. Mungkin dia adalah seseorang yang masuk ke dalam kategori jenius. Sampai mungkin kamu nggak ngerti maunya apa. Dia mempunyai hal yang akan dia sampaikan ketika dia benar-benar ingin sesuatu itu terjadi. Dia cerdas, banyak keahliannya. Ya mungkin jodoh kamu ini adalah seseorang yang agak jenius. Entah dari segi mana jeniusnya. Dan dia kadang juga mungkin menantang logika. Jadi mungkin ketika kamu pertama kali bertemu dengannya akan banyak diskusi, lebih kepada logika, ya. Karena apabila
kembali ke dalam pribadinya, dia akan lebih menutup diri. Dan di sini ada Eight of Swords ya, lagi-lagi swords. Seseorang yang merasa dirinya itu terkungkung. Seseorang yang merasa dirinya dikelilingi oleh swords gitu ya. Swords gitu. Yang tidak bisa dia lakukan adalah pergi dari situ. Dia merasa terjebak di situ, dan oleh karena itu mungkin dia kemudian menjadi the hermit di sini. Masuk ke dalam dirinya sendiri, berada di sanctuary-nya atau di guanya. Kadang mungkin dia juga merasa panik sendiri gitu ya dengan Eight of Swords di sini. Kan merasa energinya ini penuh dengan pemikiran-pemikiran yang mungkin agak rumit. Tetapi karena ini banyak pertanyaan-pertanyaan yang timbul di dalam dirinya tentang kehidupan, tentang apapun. Apa aja dipertanyakan sama dia ya. Karena orang jenius itu kecenderungannya adalah dia senang bertanya. Dan seperti energi the hermit di sini ya, dia akan banyak memikirkan hal tersebut, lebih masuk ke dalam dirinya. Dia menjalani kehidupan dengan caranya. Mungkin kamu mempunyai pasangan yang apabila dia punya masalah, dia akan memendamnya atau mungkin akan memikirkannya lebih dalam lagi tanpa ngomong sama kamu. Apabila ini masalahnya dia ya. Tapi kalau diajak berbicara atau diajak berdiskusi, dia open. Karena dengan Queen of Swords di sini, Anne merasa dia adalah seseorang yang sangat open untuk menggunakan logika. Tapi apabila itu berhubungan dengan dirinya, maka dia akan masuk ke dalam, ya, seperti memisahkan diri dengan dunia, dengan kamu, mengasingkan dirinya dan lebih memilih untuk memisahkan antara apa yang dia rasakan, yang dia alami dengan kehidupan saat ini. Dia bisa memisahkan seperti itu, tetapi juga bisa jelas melihat kehidupannya seperti apa. Dan dengan the justice di sini, dia juga adalah seseorang yang sangat fair, di mana dia tidak ingin dicampuri urusannya, atau pada saat dia berada dalam sanctuary-nya, dalam guanya, dia tidak ingin ada orang yang mengusiknya, dan dia juga begitu. Dia tidak ingin mengusik orang lain, dia tidak ingin mencampuri urusan orang lain, walaupun mungkin itu adalah kamu pasangannya. Kecuali kamu yang akan mengutarakan dulu masalah kamu ya. Jadi dia bukan orang yang hanya kamu kenapa sih gitu. Sepertinya bukan orang yang seperti itu. Mungkin karena dia sudah punya banyak pemikiran di dalam pikirannya sendiri ya. Dan dia orangnya cenderung memisahkan diri dan introvert. Karena dia tahu bahwa pasangannya akan bercerita tanpa dia harus bertanya. Jadi Anne rasa dia butuh seseorang yang ekstrovert gitu ya. Yang sering dan senang berkomunikasi. Tapi juga tahu kapan untuk menarik diri. Pada saat dia berada di sanctuary-nya atau di cave dan guanya, karena dia tidak ingin diusik, jadi pasangannya juga harus tahu kapan itu terjadi dan tidak akan mengusiknya. Mungkin dia akan bersama dengan kamu dalam suasana yang lebih cerah, ceria, gembira. Dia akan bubbly, dia akan happy. Agak unik ya pasangan kamu ini. Kemudian juga dengan justice, dia adalah seseorang yang lagi-lagi introspektif sih. Ini seperti dia melihat mirrornya sendiri. Tuh. Dia melihat cerminan dirinya ya. Oleh karena itu dia adalah seseorang yang sering berkomunikasi dengan dirinya sendiri. Bukan berarti sesuatu yang negatif, tidak. Ini adalah komunikasi intrapersonal, di mana dia bisa berkomunikasi dengan dirinya sendiri, kemudian juga dia mengetahui apa yang dia inginkan, dan merupakan seseorang yang Anne rasa tidak suka memaksakan kehendaknya. Karena dia juga tidak suka dipaksa. Mungkin akan lebih cenderung kamu yang melihat situasi, suasana hatinya, suasana pikirannya, suasananya secara keseluruhan. Dia adalah seseorang yang hanya akan nyaman dengan orang yang betul-betul dia rasakan terkoneksi secara energetik atau secara soul. Ada soul connection. Oleh karena itu di sini ada Six of Cups ya. Six of Cups ini seperti seseorang yang dia rasakan bersatu dengannya dalam level soul, dalam level jiwa. Jadi nggak terlalu harus banyak ngomong, nggak harus terlalu banyak cerita gitu ya. Seperti satu sama lain saling mengetahui apa yang terjadi dengan pasangannya. Itu yang dia inginkan gitu. Anne rasa dengan Six of Cups di sini bukan berarti ini harus mantan, tidak. Tetapi ada rasa yang familiar, yang dia rasakan bersama dengan kamu sehingga dia akan cocok aja sama kamu. Walaupun ini seperti
Kamu bersama dengan matahari dan bintang. Jadi kamu dapat semuanya sebenarnya. Tapi dia juga mempunyai banyak hal yang dia ingin bagikan kepada kamu kok. Tenang aja, bukan hanya kamu yang akan bicara nanti, tidak. Hanya saja mungkin waktunya itu adalah waktunya dia. Sesuai dengan kondisi dan situasi dalam pikiran, perasaan, dan keseluruhan dirinya. Jadi rasakan dengan kartu Six of Cups ini, kamu dan dia akan terkoneksi secara energi. Soul connection ya. Sudah bukan lagi sesuatu yang sifatnya harus physically gitu, tidak. Tapi dalam level soul, level jiwa, kamu dan dia akan bersatu. Oleh karena itu, apapun yang dia lakukan nanti, kamu akan mengerti. Karena kamu dan dia akan terkoneksi seperti ini, Six of Vessels, Six of Cups, di mana akan ada familiarity, akan ada rasa, kenapa ya, kok gue ngobrol sama orang ini, kayaknya gue udah tahu dia gitu. Walaupun mungkin sifatnya sangat unik, karena semua orang sebenarnya punya pribadi yang unik masing-masing ya. Jadi pada saat kamu semakin mengenal dia, kamu semakin tahu bahwa dia adalah orang yang sangat sekretif, bukan berarti dia menutupi atau mempunyai rahasia yang aneh-aneh gitu, tidak ya. Tapi dia adalah seseorang yang sangat masuk ke dalam dirinya sendiri. Masuk ke dalam inner self-nya. Tapi kamu akan terhubung dengan dia dalam level soul. Dengan Six of Cups di sini. Karena kamu mempunyai nilai-nilai yang sama, kamu juga gak suka ngepoin urusan orang. Jadi ini sebuah pasangan yang unik untuk kamu, tapi juga terhubung dalam level soul connection. Terus terang ini adalah sebuah reading yang sangat unik untuk Ann sendiri ya. Tapi Ann juga pernah menemukan seorang dengan pribadi seperti ini. Dan dia sangat menyenangkan. Jadi jangan takut, episodes, viewers. Pada saatnya nanti kamu menemukan dia, itu kamu akan terkoneksi dengan cepat. Tapi bukan karena koneksi yang kamu lihat dari fisik gitu ya, bukan. Kamu hanya merasa saja, ini orang sepertinya kamu sudah kenal. Familiar. Dan kamu sepertinya terhubung dengan dia. Tidak harus secara telepati, tetapi kamu merasa bersatu dengan dia dalam level soul. Baik, sekarang karena kita ngomongin level soul nih ya, kita akan ambil kira-kira apa yang dia mau katakan saat ini ya. Pada saat ini kan belum bertemu dengan Happy Souls ya. Dan viewers sekalian, kita akan lihat apa sih yang mau dia katakan. God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide, apa yang mau dikatakan oleh jodoh Happy Souls file 3 kepada file 3. Oke, thank you. Anda akan ambil sekitar 4 kartu di sini, 3 sampai 4. Sudah ada satu yang keluar. Oke, ada yang terbang. Anak akan ambil 2 lagi. God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide. 2 lagi. God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide. Ups. Terlalu banyak ya. Tapi ini ada yang terbang di sini. Kita akan ambil ini 1. Ya. Oke. Ini ada 1 lagi di sini. Oke, kita ambil 1 lagi. Thank you. Ya. Kita akan baca satu persatu. Hasratku selalu ingin bersamamu. Wow. Oke. Wow, dan ini jatuh di sini ya, Six of Vessels. Bagaimana dia merasa keinginannya untuk selalu bersama dengan kamu walaupun tidak dia ucapkan ya. Karena ada The Hermit di sini dan dia tidak mengekspresikannya kepada kamu. Bahkan dia simpan mungkin ya. Mungkin aku menang, egoku yang menang tapi tanpa kamu bersamaku. Ini adalah sesuatu yang akan dia pikirkan ketika kamu dan dia mungkin sedang dalam pertengkaran atau konflik ya. Kadang mungkin dia tadi An rasakan adalah seorang yang mungkin agak jenius. Dengan kata-kata ini An merasa mungkin egonya agak lumayan tinggi ya. Tapi dia sendiri sadar bahwa kalaupun dia selalu menggunakan egonya, pada saat dia menang itu tapi tanpa bersama dengan kamu Happy Souls atau viewers. Jadi pada saat bertengkar nanti dia akan mempunyai kesadaran bahwa ini adalah pertengkaran yang sia-sia. Gitu ya. Ini adalah pertengkaran di mana tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah karena pertengkaran antara kamu dan pasangan itu adalah pertengkaran yang sama-sama kalah. Bukan win-lose tapi lose-lose.
Karena dalam hubungan, yang win adalah hubungan tersebut, bukan masing-masing pribadi. Karena itu berarti masih menomorsatukan ego, bukan menomorsatukan hubungan. Jadi dia mengetahui betul itu ya, egoku yang menang tapi tanpa kamu bersamaku. Dan mudah-mudahan dia akan sadar ini ya, jadi tidak ingin menang. Oke. Maukah kamu menjadi pasangan selama hidupku? Wow, ini adalah konfirmasi bahwa dia adalah jodoh untuk kamu ya. Entah apapun definisi jodoh menurut kamu, tapi dia ingin menjadi pasangan untuk selama hidup kamu ya. Oke. Dan yang terakhir, aku akan menghubungimu secepatnya. Wow, apakah ini adalah konfirmasi bahwa kamu akan bertemu dengan jodoh kamu soon, secepatnya? Mudah-mudahan ya. Ini saja yang mungkin An bisa sampaikan dari reading Siapakah Jodoh Happy Souls File 3. Mudah-mudahan Happy Souls dan viewers semua menyukai video ini. Untuk viewers yang belum subscribe channel Tarot In, please like, subscribe, and share dan menjadi Happy Soul Stripes. An ucapkan terima kasih banyak untuk semua dukungan dan supportnya. An juga doakan untuk Happy Souls dan viewers semua agar segera dipersatukan dengan jodohnya masing-masing. Amin. Dan jangan lupa, stay fun and stay positive because you are awesome Happy Souls. And I'm sending you love and light. See ya. Hai, halo. Kamu adalah yang milih row 2 dengan gambar sayap merpati ini ya. Kita akan taruh dulu di sini dan nanti kita akan lihat dalamnya apa ya, kata-katanya apa. Ini adalah oracle cards untuk siapakah jodoh kamu. Lebih dalam lagi, lebih detail lagi mengenai traits, sifat, karakter, ataupun zodiak ya. Black Moon Astrologi. Kamu mendapatkan Cancer. Oke. Jodoh kamu kemungkinan adalah Cancer. Kemudian dari Chakra Wisdom, Workaholic. Oh wow, oke. Seorang Cancer emang kebanyakan workaholic ya. Mungkin kamu Happy Souls atau viewers yang juga mempunyai Sun Sign Cancer adalah seorang yang workaholic. Kemudian dari Mist of the Avalon, wow. Priestess of Avalon, nice. Dan yang terakhir dari Karma Cards, Houses. Kamu mendapatkan in the 7th house. Nice. Baik, ini yang An lihat dari energinya. Oke, ini mungkin agak terlalu ke pinggir. Ya, di sini tengah sekarang ya. Dari Sun Sign Cancer ini, tidak berarti jodoh kamu harus Cancer. Tetapi mungkin dari pribadinya, dia mungkin sangat erat kaitannya dengan elemen air. Elemen air ini mempunyai keunikan, khususnya Cancer ya, karena ini cenderung sensitif, kemudian sangat dipengaruhi oleh perasaan. Jiwanya adalah tempelnya ya, dia sangat menghargai apa yang ada di dalam jiwanya, dan juga menghargai perasaannya. Tetapi dia mudah terluka, jadi agak misterius memang. Dia mungkin agak mudah terluka karena sensitivitasnya itu tadi ya. Dan dia memiliki emosi yang sangat dalam dibandingkan ketika kita melihat permukaannya. Jadi pada saat kita mungkin berbicara atau berbincang dengan si Cancer ini kita baru melihat permukaannya saja. Kita belum melihat kedalaman hatinya. Karena Cancer ini secara emotionally, dia mungkin agak fragile dan agak vulnerable atau mudah terluka tadi. Dan ketika hatinya terluka, dia juga mudah menjadi kasar. Bukan kasar yang dalam arti sikap atau tindakan gitu ya, tidak. Tapi lebih ke arah seperti agak sinis, agak ketus gitu mungkin ya, apabila hatinya terluka. Tapi dia juga mempunyai perasaan yang sangat dalam dan perasaan yang sangat sensitif ya untuk orang lain. Jadi dia mudah iba, mudah kasihan, dan sangat impact dalam arti emosinya. Sehingga dia bisa juga cenderung terjebak atau dapat menyerap energi-energi yang mungkin kurang baik. Jadi untuk Cancer ataupun Sun Sign dengan elemen air, kebanyakan bisa menyerap energi-energi di sekitarnya.
Jadi pastikan energi di sekitar itu adalah energi yang positif, bukan yang negatif. Karena ketika negatif, hal itu pun dapat terserap dan dapat mempengaruhi energi si Cancer tadi. Tetapi Cancer juga seorang yang sangat tahan banting, punya endurance. Walaupun sensitif ya terhadap hal-hal yang berbau emosional, tapi dia penuh dengan ketahanan dan dapat mengatasi segala situasi ataupun masalah, bahkan masalah yang paling pelik sekalipun. Cancer juga sign dari seorang yang keibuan, tapi tidak berarti harus gender tertentu ya. Ini hanya energi. Jadi karena ada energi keibuan tadi, sehingga dia akan agak overprotective kepada orang-orang yang dia cintai, dia sayangi, dalam arti sampai ke mungkin agak sedikit mengontrol apa yang dilakukan oleh orang-orang yang dia sayangi. Cancer juga adalah seorang pribadi yang sangat baik hati, walaupun dengan penuh misteriusnya tadi, dan dengan elemen airnya ini, dia mempunyai banyak imajinasi. Hanya saja imajinasinya juga dipengaruhi oleh energi-energi di sekitarnya. Yang tadi An rasakan apabila memang energi di sekitarnya itu negatif, dia juga bisa terbawa negatif. Walaupun pada intinya dia adalah seorang yang sangat baik dan empath. Cancer juga sangat peduli dan sangat percaya akan nilai-nilai keluarga. Jadi apabila dia membangun sebuah keluarga, dia akan memastikan bahwa keluarga tersebut benar-benar bahagia atau sesuai dengan apa yang dia harapkan. Karena mungkin ada kecenderungan dia mengontrol situasi, tetapi dalam hal keluarga, dia akan memastikan bahwa keluarganya akan berkecukupan, bahagia, keluarganya utuh, tidak tercerai-berai. Nilai-nilai keluarga yang baik dan positif itu sangat dia junjung tinggi. Jadi dia akan sangat berdedikasi untuk keluarganya, loyal, dan seseorang yang mempunyai kekuatan, power, untuk mengatasi segala rintangan yang mungkin akan dihadapi di dalam badai gitu ya, kehidupan yang biasanya pasti akan ada di dalam setiap rumah tangga. Dia adalah seseorang yang penuh dengan cita-cita. Jadi dia adalah juga seseorang yang workaholic, di mana dia ingin mewujudkan apa yang dia inginkan tadi, termasuk apabila dia mempunyai keluarga, dia akan memastikan keluarganya benar-benar dapat terpenuhi, sandang, pangan, papan gitu ya. Jadi kebutuhan primernya terpenuhi, sekundernya atau mungkin tersiernya ya, bisa sampai jalan-jalan mungkin ke luar negeri gitu ya. Dia ingin keluarganya seperti itu. Dan dengan workaholic di sini sudah terlihat bahwa akan ada semacam kreativitas atau imajinasi yang mungkin dia kembangkan, tetapi mungkin ini bukan sesuatu hal yang fokus di dalam kehidupannya ya. An merasa bahwa dia akan lebih fokus terhadap apa yang harus dia kerjakan ya, terutama apabila itu bersangkutan dengan cita-cita dan keinginannya ya. Dan di sini An merasakan bahwa ikatan family gitu ya, untuk keluarga itu sangat kuat karena Cancer ini sangat tradisional dalam keluarga. Mungkin dia juga akan membutuhkan sebuah pernikahan dibandingkan mungkin dengan relationship komitmen jangka panjang tapi tidak diikat dalam sebuah ikatan pernikahan. Jadi An merasa bahwa ini juga adalah seseorang yang akan tradisional pasangan kamu. Kemudian dengan Priestess of Avalon, di sini ada tulisan healing, kemudian ada tulisan ancient knowledge, divine inspirations, dan initiation. Ya, di sini adalah seorang priestess atau pendeta dari Avalon. Itu adalah sebuah cerita dan di sini dia mempunyai karakter pendetanya. Di mana pendeta itu adalah seseorang yang diutamakan. Seseorang yang utama bahkan di dalam sebuah komunitas. Biasanya mungkin akan ada raja, akan ada king, akan ada queen, tapi di situ king dan queen ini pun berkonsultasi dengan priestess ini. Seperti layaknya seorang priestess, pasti dia akan sangat yakin akan kekuatan yang maha kuasa, sang sumber gitu ya. Tapi dia juga yakin akan kekuatan semesta, akan kekuatan alami dan natural dari manusia. Jadi An lihat ada banyak dimensi yang mungkin pasangan Happy Souls miliki di sini ya. Termasuk dengan yang tadi An sebutkan, ada healing, kemudian ada initiation ya.
ada divine inspiration, di mana divine adalah sesuatu yang ilahi. Jadi sudah pasti dia akan dekat dengan yang kuasa. Tetapi di sini juga ada ancient knowledge, bahwa ada pengetahuan-pengetahuan yang mungkin menarik hatinya ya, entah tentang herbal, entah tentang sesuatu yang berurusan dengan kekuatan alam semesta. Mungkin tidak seperti mistis sih, tapi dia percaya akan adanya hal-hal tersebut. Oleh karena itu, rasa bahwa dia juga percaya dengan intuisinya, makanya dia juga sangat intuitif. Dan di sini dengan energi feminin ya, hampir similar dengan Cancer di sini dengan energi keibuan. Ini adalah energi, bukan berarti gender tertentu. Ada rasa untuk melindungi, ada rasa mengayomi, ada rasa untuk memberikan stabilitas. Dan di sini ada the moon ya. Cancer juga dia di-ruled oleh the moon. Jadi ini adalah sesuatu yang misterius. Jadi dia mempunyai hal-hal yang mungkin jauh di dalam lubuk hatinya, yang mungkin Happy Soul sebagai pasangannya baru tahu setelah kemudian hari gitu ya, ketika ada masalah atau ketika ada sesuatu yang terjadi, dan mungkin dia tidak langsung serta-merta memberitahu apa yang dia rasakan karena perasaannya itu dalam. Dan dengan pengetahuannya terhadap hal-hal yang mungkin adalah pengetahuan kekuatan dari semesta gitu ya, merasa dia mempunyai magic di dalam dirinya sendiri gitu. Dia mempunyai hal yang bisa dia manfaatkan, entah itu keyakinannya, entah itu ketahanannya dalam menghadapi situasi, sehingga apa yang dia inginkan itu dapat terjadi. Kemudian dengan in the seventh house ini di-ruled atau diatur oleh planet Venus dan sign Libra. Venus adalah planet cinta, bagaimana juga seperti planetnya ya. Di sini dia bilang ada balance, ada cooperation, dan your partners. Jadi fokus utama akan prioritaskan adalah partners, others. Dia bukan seseorang egois gitu ya, tidak. Tapi dia akan sangat peduli dengan partnersnya, dengan orang-orang yang dia cintai. Dan dia akan menjaga kerjasama seperti ini, serta balance atau keseimbangan di dalam hubungan nanti ya. Ada balance, kemudian ada cooperation, lalu juga ada relationship di sini ya. Dan get a fair deal. Dia akan adil, dia akan menjaga relationship-nya dengan baik. Mungkin akan sedikit terasa diplomatik seperti yang tadi juga rasakan di sini dengan Cancer. Karena Cancer mungkin dari surface atau permukaannya itu tidak menunjukkan apa yang benar-benar ada di dalam perasaan batinnya. Tetapi apapun yang dia lakukan itu adalah untuk kebaikan relationships. Dan dia juga suka berlaku adil. Dia ingin semuanya adil, dia ingin semuanya merasakan fair, tidak ada yang berat sebelah atau tidak ada yang merasa pilih kasih gitu. Sehingga merasakan dia ingin segala sesuatunya itu balance di sini. Ya. Jadi dia bukanlah seseorang yang egois tadi rasakan, apalagi terhadap partnersnya ya. Entah ini yang menginginkan pernikahan ataupun committed relationship. Bagaimana energi partnersnya nanti juga akan mempengaruhi energinya. Dia akan membuat hubungan antara dia dengan partnersnya itu akan lebih terasa seperti kerjasama. Dan itu adalah hal yang terpenting untuk dirinya, bahwa dia sangat mementingkan relationships, mementingkan keluarga, mementingkan family tadi ya. Jadi nilai-nilai keluarga yang dia junjung tinggi. Oke, yang terakhir kita lihat kartunya dari Lovers Oracle. The past is now behind you. Release it and embrace new possibilities. A new path is now available to you. Follow it with faith. Ya, ada rasa atau kesan healing di sini ya. Yang tadi juga ada di Priestess de Avalon ini ya. Healing di sini. Jadi memang mungkin dia punya isu di masa lalu, entah mungkin isu dengan pasangan sebelumnya, entah mungkin hubungan yang sebelumnya, atau juga dengan keluarganya ya. Karena Cancer erat hubungannya dengan family, entah apapun yang dia miliki di masa lalu, dia akan mencoba untuk melepaskan itu dan untuk memeluk kesempatan
possibilities yang baru bersama dengan keluarganya yang baru nanti bersama dengan happy souls atau viewers, dan path yang baru, jalan yang baru itu akan terbentuk bersama dengan faith-nya, keyakinan yang tadi An juga rasakan di sini. Dan di sini ada I feel, bagaimana dia merasakan dorongan hati untuk bersama dengan kamu happy souls dan akan menciptakan keharmonisan yang dia inginkan karena dia sangat menginginkan keluarga yang bahagia. Kita akan ambil beberapa traits ya. Tidak banyak-banyak, kita ambil beberapa saja. Siapakah dia ini? Oke. Ini random ya. Ada apapun di sini. Oke, sepertinya sudah cukup. Disiplin. Wow, seorang yang disiplin. Kemudian, mungkin kulitnya berwarna coklat ya, atau agak tan. Agak keras kepala sepertinya ya. Seperti yang tadi juga sudah dijelaskan, karena mungkin agak taking control. Mungkin dia sangat mengetahui bagaimana mengelola keuangan, atau bisa juga dia bekerja di bagian keuangan. Kemudian dia berasal dari Indonesia. Oke, lalu kita akan lihat inisialnya. Siapakah dia? Jodoh happy souls file 1 ya. God, Holy Spirit, Archangel and Spirit Guide, please give your answer. Siapakah jodoh happy souls file 1? Lumayan banyak. Ada D, U, E, A, B. Oke. A lagi. Ada X. Ada P. Ada D. Ada K, W, Q, G, H, Q lagi. Oke. Ya. Ini adalah inisial untuk jodoh happy souls. Ada J. Oke. Yes. Lumayan banyak ya. Ada D, U, E, A, B, A lagi, X, P, dan D. Lalu di bawahnya ada K, W, Q, G, H, Q lagi, dan J. Baik, ini yang mungkin An bisa sampaikan dari jodoh happy souls. Mudah-mudahan hal ini dapat diterima dengan baik dan mudah-mudahan happy souls dan viewers juga menyukai video ini. Untuk viewers yang belum subscribe channel Tarotin, please like, subscribe, and share dan bergabung menjadi Happy Souls Tribes. Terima kasih atas support yang sangat positif dari happy souls dan viewers semua. An doakan agar semua dapat dipersatukan dengan jodohnya masing-masing. Dan jangan lupa, stay fun and stay positive. Because you are awesome happy souls and I'm sending you love and light. See ya! Hai happy souls, ini adalah kamu yang memilih row 2 dengan pile 2 ya. Oke, kita akan lihat beberapa traits atau lebih detail lagi tentang siapakah jodoh kamu ya. Ini nanti kita akan lihat di akhir. Kemudian kita akan lihat dari Black Moon Astrology dulu. Oke, kamu mendapatkan fire element. Wow, desire. Kemudian dari Wisdom Chakra, kamu mendapatkan prayer. Oh, nice. Lalu dari Mist of the Avalon, kamu mendapatkan Ceridwen. Oke. Dan dari Karma Cards, kamu mendapatkan Sign in Cancer. Yes, oke. Dia mempunyai elemen api. Dia punya desire, dia punya keinginan yang kuat terhadap sesuatu. Dan karena ini elemen api, jadi kemungkinannya dia adalah seorang Aries, Leo, ataupun Sagittarius ya. Dan juga Cancer di sini karena ada kartu sign Cancer. Dengan fire element ini, dia mempunyai hasrat dan juga dia suka sebuah perubahan. Dia suka movement, pergerakan. Dia tidak suka diam-diam nggak aktif gitu, tidak. Dia suka yang produktif, aktif gitu karena dia mempunyai api di dalam dirinya. Jadi banyak hal yang menarik dia.
Seperti api ketika kebanyakan angin tuh, dia akan tertarik ke sini, tertarik ke sana gitu ya. Tapi bukan berarti ini dia pelin-pelan, tidak. Tapi dia mempunyai banyak minat. Entah mungkin ini minatnya di dalam kreativitas gitu ya, atau minatnya di dalam berbisnis. Jadi kalau kecemplung dalam bisnis, itu dia mungkin akan tertarik dengan berbagai bisnis. Tidak hanya mendalami satu bisnis saja atau menjalani satu bisnis saja, tapi dia mempunyai banyak bisnis nih. Begitu juga dengan fire element yang tertarik dalam hal seni. Mungkin bukan hanya dalam satu hal seni saja dia tertarik. Dia bisa juga tertarik misalnya ke seni suara, tapi juga ke seni rupa, tapi juga ke seni tari gitu ya. Jadi ada banyak hal dengan desire ini ya. Dan dengan fire element ini mungkin adalah seseorang yang mempunyai experience ya tentang personal epiphany. Jadi seperti terbuka matanya apa yang dia harus lakukan di dalam hidupnya, life purpose-nya dia gitu. Mungkin pada saat Happy Souls atau viewers bertemu itu bisa saja dia sedang mengalami journey ke sana atau bahkan sudah sampai ke sana, sudah sampai pada personal epiphany-nya. Jadi dia sudah menemukan life purpose-nya dia. Dia sudah mengetahui, oh ini dia tujuan hidup saya. Jadi memang agak cenderung dalam menjalani hidup dengan penuh gairah dan hasrat. Dan dia akan mengungkapkan apa yang dia inginkan dengan tegas. Tetapi bukan tegas menuntut ya. Tegas tetapi mengajak. Dia bukan seseorang yang senang memerintah, tidak suka instruksi, dia suka berdiskusi, dia suka berdialog. Dan dia nggak suka sesuatu yang abu-abu. Kalau tidak, ya tidak. Kalau iya, ya iya gitu. Jadi dia nggak suka misteri. Walaupun orangnya sangat berhasrat dengan kehidupan. Well, kehidupan itu kan penuh dengan misteri ya. Kita nggak tahu, bahkan sedetik ke depan pun kita nggak tahu apa yang terjadi. Tapi dengan fire element ini juga menandakan bahwa dia adalah seseorang yang jujur. Dan dia berani untuk menjadi seseorang yang terbuka, belak-belakan. Bahkan belak-belakannya ini kadang mungkin dapat menyinggung perasaan orang lain. Karena saking jujurnya dia gitu. Jadi dia nggak suka sesuatu yang misterius. Dan karena ini kartu desire, jadi untuk kamu, pasangannya ya, kehidupan asmara kamu akan dipenuhi dengan gairah, dengan hasrat, menggelora gitu ya. Akan banyak dinamika dalam hubungan kamu dengan pasangan kamu. Dan dia mengetahui bagaimana cara memulai sesuatu. Jadi apabila dia mempunyai banyak hal di masa lalu ya, dia akan membuang itu semua ketika bersama dengan kamu ya hanya bersama dengan kamu. Memulai sesuatu yang baru dari awal dan dia akan sangat fokus terhadap hal itu. Karena dia adalah seseorang yang juga cukup spontan. Jadi kamu tidak akan bosan. Bahkan banyak hal yang mungkin akan kamu lihat, baru kamu lihat setelah sudah bersama gitu ya. Tapi bukan bad surprise. Walaupun dia agak mempunyai energi rebel, mungkin agak mirip-mirip seperti bad guy, bad girl gitu ya energinya. Tapi bukan berarti kemudian dia jadi playboy atau playgirl, tidak ya. Ini adalah energi rebelnya. Tapi walaupun begitu, dia mempunyai keyakinan terhadap kekuatan doa. Dia mempunyai hubungan yang spesial, hubungan yang khusus terhadap prayer ini ya. Dia tahu bahwa hidup itu tidak selamanya ups, tapi pasti ada downs. Hidup itu tidak selamanya sweet, pasti ada sour, ya. Jadi dia mengetahui aliran kehidupan. Dia tahu ketika dia berada di ups, dia harus seperti apa, dan ketika dia berada di downs, dia juga harus seperti apa. Dia tahu bagaimana menyikapi hidup dan dia bersama dengan doa. Entah itu kepada semesta, Tuhan, dewa-dewi, malaikat, siapapun yang dia percaya, apapun agamanya, tapi dia mempercayai bahwa ada kekuatan yang lebih besar di atas manusia. Dan dia memahami itu, dan dia menjalani itu. Jadi, walaupun rebel, tapi dia spiritual. Dia tahu apa yang lebih kuat daripada manusia. Dia tahu bahwa ada sesuatu lebih besar yang memberikan segala sesuatunya untuk manusia. Kemudian dengan seri Duen ini, di sini ada inspiration, rebirth, ada transformation, dan ada creativity. Yes, creativity, rebirth, transformation, dan inspiration. Itu yang akan Happy Souls dan viewers dapatkan dari sosok dia. Dia kreatif,
dia juga menginspirasi, dia mempunyai banyak perubahan di dalam fase kehidupannya. Oleh karena itu transformatif dan rebirth. Seperti yang tadi Ann bilang, dia willing untuk melakukan new start. Start baru lagi dari awal dan membuang semua apa yang pernah terjadi di masa lalu. Rebirth, dia bisa lahir kembali ya, menjadi sesosok manusia baru, menjadi sesosok pribadi yang baru, lebih baik dan lebih baik lagi. Ann merasa dia mempunyai banyak hal yang bisa ditawarkan kepada orang-orang di sekitarnya. Dia penuh dengan semangat kehidupan, energi penciptaan gitu ya, energi kreativitas di sini. Dan dia juga sangat inspiratif dengan kekuatan doa yang dia yakin bahwa itu akan memberikan hal-hal yang baik dan positif dalam hidupnya. Wow. Kemudian juga dengan in Cancer, Cancer adalah seseorang yang mempunyai kekuatan dalam nilai-nilai keluarga. Dan dia juga mempunyai intuisi ya. Di sini use your intuition. Attitudes from the past. Jadi dia belajar dari masa lalu untuk apa yang dia pelajari tadi dia terapkan di masa depan. Dia tidak berhenti di masa lalu, tetapi dia belajar dari masa lalu, ya. Kemudian di sini juga ada your feelings, ya. Kebanyakan mungkin dia akan didorong oleh perasaannya. Seperti yang dia lakukan saat ini, mungkin itu juga didorong oleh perasaannya. Adjust sedikit kameranya ya. Jika satu hari kemudian dia memutuskan untuk mungkin berhenti dari pekerjaannya, untuk mengejar apa yang dia mimpikan gitu ya, itu bisa saja terjadi. Karena dia memakai intuisi, ya. Ketika intuisinya bilang ini adalah hal yang benar, kemudian juga secara desire, hasratnya untuk mengikuti dorongan hatinya tersebut juga besar. Jadi mungkin dia akan membuat kamu terkejut. Tapi tidak berarti hal ini tidak dipikirkan secara matang-matang. Karena apa yang sudah dia putuskan itu pasti berasal dari apa yang dia pikirkan di masa lalu. Misalnya apa yang terjadi di masa lalu di pekerjaannya, kemudian dia memutuskan untuk melakukan sesuatu itu bukan hanya dorongan semata karena apa yang terjadi di masa lalu, tapi dia sudah pikirkan. Dan intuisinya adalah untuk protect, intuition to protect. Jadi tidak akan membahayakan apapun keputusannya terhadap kehidupan atau kelangsungan hidup kalian berdua. Bukan sesuatu yang kemudian dia tinggalkan begitu saja tanpa mengetahui kemudian apa penggantinya gitu ya apabila berhubungan dengan pekerjaan. Dan untuk kartu terakhir, ini adalah kartu dari Lovers Oracle. Kita akan baca. Give thanks for the blessings of love soon to come your way. Know that you deserve to be and have all that your heart truly desires. Oh wow. Ann merasa mungkin ini jodoh kamu akan datang, kamu tidak duga-duga. Seseorang yang akan datang ke dalam kehidupan kamu dan dia bilang, soon to come your way. Dalam waktu yang mungkin tidak terlalu lama lagi, dia akan masuk ke dalam kehidupan kamu. Amin, amin. Dan ini akan memberikan blessings ya dalam kehidupan asmara kamu. Untuk mengetahui bahwa kamu deserve to be and have all that your heart truly desire. Kamu berhak untuk mendapatkan apa yang hatimu inginkan. Begitu juga dia. Dia tahu apa yang dia inginkan dan dia akan mengejarnya dengan desire tadi. Oleh karena itu, kalau memang dia menginginkan kamu, happy souls dan viewers, pasti dia akan mengejar kamu. Karena dia tahu seorang yang dia cintai, truly desires nih ya, yang ada di dalam hatinya. Dan pada saat nanti kamu dan dia sudah bersama, pasangan kamu ini adalah seseorang yang akan memperlihatkan perasaan cintanya kepada kamu. Bukan hanya dengan kata-kata, tapi juga dengan perbuatan. Bukan hanya dengan perbuatan, tetapi juga dengan sikap. Jadi dia akan sangat bangga ketika bersama dengan kamu dalam public occasion gitu ya. Mungkin acara kantornya, acara kantor kamu, atau acara resepsi, atau acara keluarga, apapun dia akan bangga bersama dengan kamu. Jadi pasangan kamu adalah seseorang yang mungkin Ann rasakan agak romantis ya. Dan akan membuat happy souls dan viewers itu merasa diinginkan.
Jadi An rasa untuk perasaan jealous itu sebaiknya dihindari karena hal itu sia-sia belaka. Yang ada di matanya hanyalah kamu pasangannya. Karena kamu yang ada di hatinya. Oh, nice. Kemudian kita akan ambil beberapa traits atau karakter ya yang mungkin dia miliki selain yang tadi kita sudah lihat. Holy Spirit, Archangel, dan Spirit Guide. Kira-kira karakter dari jodoh file 2 adalah Oke. Satu lagi ya. Oke, terambil 2. Jadi ada 6. Kita lihat apakah karakternya cerdik atau licik. Oke. An merasa bukan sesuatu yang positif atau negatif ya. Ini lebih ke arah netral. Jadi dia adalah seseorang yang bisa melihat situasi. Dia cerdik dalam memanfaatkan situasi. Mungkin bisa saja dalam perspektif yang berbeda sepertinya agak licik ya. Tapi An rasa dia karena mengetahui keinginannya, kemudian melihat kesempatannya, dan dia memanfaatkan kesempatan itu sehingga sepertinya lebih ke arah cerdik ya. Kemudian supel, mudah bergaul. Ya, di sini juga ada fire element. Fire element itu lebih kayak bubbly gitu ya, orangnya ekstrovert gitu mungkin. Kemudian agak keras kepala ternyata ya. Agak keras kepala orangnya. Rajin. Nice. Rajin. Kemudian gigih. Ini adalah karakter-karakter yang baik ya. Gigih, cerdik, rajin, mudah bergaul, keras kepala. Apa yang membuat dia tidak berhasil dengan semua traits ini? Dan pasti prayer di sini ya, ada doa di sana. Kemudian sopan. Wow, sopan dan alim. Yes, ini adalah beberapa traits yang mungkin dia miliki yang bisa Happy Souls lihat nih kira-kira kalau Happy Souls kenalan atau bersama dengan seseorang yang baru Happy Souls kenal mungkin punya beberapa trait seperti ini dan itu mungkin jodoh Happy Souls karena dia akan datang mungkin tidak terlalu lama lagi. Oke, sekarang kita akan lihat dari inisialnya ya. Holy Spirit, Archangel, dan Spirit Guide untuk inisial jodoh Happy Souls file 2. Banyak. Ada J, ada D, ada H, ada Y, ada C, S, R, B, ini Q, F, X, P, Y lagi, T, P juga. Ini boleh menjadi M, silahkan. Tapi ini juga ada M ternyata. Ada N. Ada Q lagi. Ada G. Oke. Ya, inilah inisial untuk jodoh kamu ya. Ada P, J, Y, C, R, Q, S, D, H, Y, P, T, Q, F, X, M, W, U, N, dan G. Oke, ini kamu bisa juga jadi B, silahkan. Yang paling pas dengan situasi dan kondisi Happy Soul sekarang, yang resonate dengan Happy Soul, silahkan diinterpretasikan sendiri ya. Baik, ini saja yang mungkin An bisa sampaikan untuk Happy Souls yang memilih file 2 pada row kedua. Semoga ini dapat membantu Happy Souls dan viewers semua. Kiranya Happy Souls dan viewers juga menyukai video ini. Untuk viewers yang belum subscribe channel Tarotin, please like, subscribe, and share. Dan menjadi Happy Souls Tribes. Terima kasih An ucapkan untuk semua dukungan dan komen yang sangat positif untuk channel Tarotin. An juga doakan semoga Happy Souls dan viewers semuanya dapat segera dipersatukan dengan jodohnya masing-masing. Amin. Dan jangan lupa, stay fun and stay positive because you're awesome Happy Souls. And I'm sending you love and light. See ya! Hai, halo Happy Souls semua yang memilih row 2. Dan ini adalah file 3 ya. Yang memilih gambar
Sepasang pria dan wanita ini kita akan taruh di sini untuk nanti di akhir. Lalu kita akan lihat lebih dalam tentang traits karakter ya untuk pasangan happy souls nantinya atau jodoh happy souls. Dari Black Moon Astrologi kamu mendapatkan Virgo, I analyze. Virgo itu adalah elemen bumi atau tanah ya. Kemudian dari Cakra Wisdom kamu mendapatkan renewal. Ada sesuatu yang diperbaharui di sini ya. Kemudian dari Mist of Avalon kamu mendapatkan Bridget. Keren banget nih rambutnya. Oke. Lalu dari Karma Cards kamu mendapatkan Signs, yaitu Taurus. Oke, untuk siapapun kamu yang mungkin saat ini pasangannya dengan Taurus, mungkin kamu sudah bertemu dengan the one. Ya, tapi di sini juga ada Virgo ya. Dimana mungkin pasangan kamu nantinya, jodoh kamu adalah seorang Virgo. Ya, tapi tidak menutup kemungkinan juga berasal dari elemen bumi lainnya, yaitu Capricorn dan Taurus. Well, di sini juga ada Taurus. Elemen bumi itu adalah elemen yang stabil ya. Oleh karena itu, Virgo erat kaitannya dengan worry. Ya, ada kekhawatiran dan organisasi di sini ya. Organization, dia senang mengorganisasikan sesuatu, dan ini adalah kunci dari karakter si Virgo ini. Virgo juga adalah seseorang yang pemilih ya. Jadi untuk siapapun kamu yang bersama dengan seorang Virgo, itu pasti kamu adalah untuknya the one. Dia sudah memilih dari yang lainnya yang pasti. Tapi dia juga sangat-sangat teratur dan mungkin akan agak sedikit kewalahan untuk orang-orang yang mungkin tidak terlalu teratur ya untuk bersama dengan dia. Mempunyai kecenderungan untuk menolong orang. Mereka juga kadang cenderung kritikal, kadang menjadi kritis. Entah bertanya, entah mungkin membuat sebuah statement tertentu gitu ya. Tetapi itu biasanya ada hubungannya dengan kritik terhadap apa yang mungkin kamu lakukan atau kamu pakai atau apapun ya. Tetapi itu juga berlaku kepada dirinya. Jadi bukan hanya dia mengkritik orang lain, tetapi dia juga melihat kepada dirinya dan itu berlaku untuk dirinya. Dia bukanlah seseorang yang terburu-buru karena dia bukanlah seseorang yang terburu-buru untuk menilai sesuatu, untuk melakukan sesuatu, tidak ya. I analyze. Dia melakukan analisa terlebih dahulu apabila dia ingin membuat sebuah langkah. Dan dia orangnya tidak terlalu suka hal-hal yang ribet, yang rumit. Dia senang hal yang simple. Jadi dia akan cocok dengan orang-orang yang simple, easy going. Walaupun dia punya keribetan sendiri dengan kekhawatirannya dan keteraturannya. Virgo juga berada di 6th house atau house ke-6 yang berbicara tentang kesehatan, kemudian pengobatan secara natural gitu ya, diet, nutrisi gitu. Jadi dia mungkin akan agak concern terhadap hal tersebut. Entah mungkin dia bergerak di bidang medical ya, medis, bisa dokter, suster, perawat, siapapun ya. Atau juga mungkin yang berhubungan dengan pengobatan secara alternatif. Misalnya pengobatan dari herbal, pengobatan secara natural melalui massage gitu ya. Apapun yang mungkin berhubungan sama kesehatan itu Virgo cenderung menyukai hal-hal tersebut. Dan dia juga mempunyai kemampuan untuk menulis ya, mungkin puisi, bait lagu, atau mungkin bahkan dia mengarang buku, artikel, atau apapun yang berhubungan dengan tulisan karena dia senang menumpahkan isi pikirannya. Dan kalau sudah merencanakan sesuatu, dia akan planning begitu detailnya, begitu teraturnya gitu ya. Tapi karena Virgo tidak ingin ada hal-hal yang dapat menghalangi rencana tersebut terwujud, akhirnya dia memang melakukan hal detail seperti itu karena dia ingin memastikan hal tersebut berhasil. Dia tidak suka kekeosan, dia suka keteraturan. Dan dia akan menyukai koleksi buku, koleksi musik, dan menyimpannya dalam keteraturan. Dan dengan renewal di sini, dia adalah seseorang yang selalu memperbaharui energinya. Karena itulah An melihat ada hubungannya dengan kesehatan, ya.
Dia senang sekali untuk hidup sehat. Dia senang dan tertarik dalam hal-hal yang menunjang kesehatan. Dan renewal itu juga resonate dengan regeneration. Pada saat hidup kita sehat, mulai lagi dari awal untuk mengembalikan kesehatan kita, itu terjadi regeneration dalam sel-sel tubuh kita. Begitu juga yang dilakukan oleh pasangan kamu. Dia senang sesuatu yang sifatnya meremajakan atau memperbaharui. Tidak mengubah, tetapi memperbaharui sesuatu. Walaupun itu mungkin berasal dari hal yang lama, gitu ya. Jadi dia memang bukan orang yang senang berpindah-pindah gitu terhadap ini lebih ke arah pasangan ya. Tidak. Dia akan lebih cenderung setia, mencintai keindahan. Jadi dia akan sangat menghargai pasangannya apabila pasangannya tampil cakep, cantik, bersih, clean gitu ya. Dia senang sekali hal itu. Tipikal yang lembut ya, penuh kasih sayang terhadap hal-hal yang mungkin terlihat lemah seperti binatang kecil, mungkin kucing, anjing gitu ya. Dia sangat menyayangi binatang-binatang seperti itu. Dan kebijaksanaannya itu berasal dari pikirannya yang kritis ya. Kebijaksanaannya berasal dari pengalaman-pengalaman masa lalunya. Dan ketika dia mengambil pengalaman masa lalunya, dia perbaharui untuk masa depannya dan itu terjadi renewal. Tapi dia punya ketakutan untuk tidak menjadi sempurna di mata pasangannya. Dia mempunyai agak sedikit insecurity ya, dan itu dimiliki oleh mungkin sedikit semua orang ya, setiap kita pasti ada insecurities. Hanya saja ini bukan untuk orang lain, tetapi bahkan untuk dirinya sendiri. Dia ingin perfect di mata dirinya sendiri. Jadi dia ingin melakukan segala sesuatunya dengan baik dan benar, tepat dan berdaya guna. Kemudian dengan Bridget di sini ada kata-kata radiance. Kemudian ada soul empowerment. Lalu ada birth. Dan ada passion. Ya. Bridget di sini juga adalah traits dari pasangan kamu nanti akan miliki. Dia senang berkreasi, birth di sini. Ada sebuah kreativitas yang mungkin tadi berhubungan dengan tulisan, writing ya. Dia senang menumpahkan isi pikirannya, dia senang mungkin membuat puisi, membuat lagu, bait, apapun ya. Bahkan mungkin cerita. Dan dengan kreativitasnya itu melahirkan sesuatu yang mungkin merupakan passion-nya di sini. Karena di sini ada passion ya. Sesuatu yang membuat dia bergairah, yang membuat dia berhasrat untuk melakukannya, maka dia akan menjadikan hal itu sukses. Di sini juga ada soul empowerment. Dengan renewal ini, An merasa bahwa pasangan Happy Souls nanti adalah seseorang yang bisa memberdayakan orang-orang di sekitarnya. Bahkan Happy Souls atau viewers sendiri sebagai pasangannya ya. Jadi soul empowerment ini lebih ke arah passion, sacred energy atau energi sakral yang ada di dalam kita masing-masing untuk membuat sesuatu di dalam dunia. Dia bisa mengeluarkannya atau membantu, misalnya kamu atau temannya atau siapapun ya, dia bisa membantu untuk mengeluarkan passion tersebut ya, sehingga kamu benar-benar dapat melakukan apa yang kamu inginkan. Jadi seperti layaknya menginspirasi gitu, menginspirasi apa yang menjadi passion kamu, dan dia akan membuka passion itu entah mungkin lewat cerita, lewat obrolan, sehingga kamu akan merasa bahwa passion itu perlu dikerjakan, passion itu perlu dikembangkan gitu ya, karena dia akan mendukung itu. Soul empowerment, sesuatu yang sudah berada di dalam energi kita, begitu juga dia mempunyai passion, dia mempunyai energi itu, dan dia akan pursue itu, dia akan kejar itu. Dan itu baik, karena ketika kita melakukan sesuatu yang benar-benar kita yakini,
kita bahagia melakukannya, pasti hal tersebut akan menjadi sesuatu yang baik di dalam hidup kita. Kemudian dengan radiance di sini, sesuatu yang dia lakukan itu akan bersinar terang, atau sesuatu yang dia lakukan dengan passionnya ini akan menyinari orang. Radiance ya, akan bersinar keluar cahayanya ya dari passion tersebut, seperti misalnya ketika seorang artis gitu menyanyikan sesuatu yang juga dinyanyikan oleh seseorang yang lain, misalnya gitu ya. Dengan lagu yang sama, tapi dengan penyanyi yang berbeda, maka lagu tersebut akan terasa pasti berbeda. Dan salah satunya pasti akan lebih bersinar, ya, atau membuat lagu itu lebih bersinar. Kurang lebih seperti itu ya. Dan itu yang dia akan lakukan terhadap passionnya. Jadi dia akan mencoba untuk melakukan apa yang dia inginkan, apa yang menjadi hasratnya atau passionnya itu, dan apa yang dia sudah lakukan itu akan bersinar terang. Karena itu berasal dari soul empowerment-nya. Jadi An melihat bahwa ada kedalaman di sini ya. Kedalaman dari apa yang dia ciptakan, apa yang dia hasilkan. Bukan hanya sekedar dorongan hati untuk melakukan sesuatu, tetapi ini adalah sebuah soul empowerment tadi. Bagaimana energi sakral yang dia rasakan di dalam dirinya itu kemudian keluar menjadi mewujud dan kemudian menginspirasi orang-orang di sekitarnya. Begitu juga dengan kamu pasangannya. Sudah pasti yang paling dekat dengannya, apa yang dia lakukan akan membuat kamu, happy souls dan viewers, merasa terinspirasi oleh pasangan kamu. Dan dengan Taurus di sini, An merasa di sini ada sifat yang mungkin lebih ke arah praktis dan produktif. Seperti juga dengan Virgo yang tadi An rasakan bahwa dia akan membuat sesuatu sesimpel mungkin walaupun ternyata dia harus terhambat dengan segala macam aturan dan keteraturan. Dan dengan Taurus ini, dia mempunyai sifat yang agak mirip dengan Virgo. Jadi dia juga mempunyai plan yang pasti, rencana untuk membuat apa yang sudah ditanamnya itu dapat berhasil dan dia dapat menuai di kemudian hari, gitu ya. Oleh karena itu dia memakai plan atau rencana. Walaupun perlahan dan menggunakan metode-metode yang menurut dia akan berhasil, tetapi dia lebih praktis sifatnya. Dia lebih praktis dan mungkin agak lebih simple karena dia mengacu kepada hasil, result. Tetapi dia mungkin agak sedikit stubborn atau agak keras kepala, walaupun dia mempunyai kesabaran, bisa diandalkan ya. Tetapi bisa juga mengalami kekeraskepalaan tadi ya apabila dia dipojokkan atau apabila dia dipush atau didorong ke arah yang tidak dia inginkan. Dia mempunyai konsentrasi yang baik terhadap rencana-rencana masa depannya dan dia ingin mengusahakan hal itu berhasil. Oleh karena itu mungkin juga dia mempunyai kekeraskepalaan tadi ya. Walaupun dia sangat sabar bahwa dia yakin akan menuai apa yang sudah dia tanam. Di sini juga ada resource to maintain. Dia punya resources to maintain, ya. Dia akan merawat apa yang merupakan sumber dari yang dia tahu nih akan menghasilkan sesuatu, dia akan merawat. Begitu juga dia akan merawat apa yang dia miliki, yaitu pasangannya yang pasti, pekerjaannya, passionnya yang tadi ya. Kemudian dia juga use the most direct way. Dia akan melakukan hal-hal yang bisa menuju kepada result. Jadi dia nggak akan muter-muter nih. Misalnya kamu dari Bandung mau ke Jogja gitu ya. Dia akan muter-muter cari kereta api. Kalau dia bisa naik pesawat, kenapa tidak pesawat gitu ya. Jadi ada sesuatu yang dia inginkan, walaupun dia mempunyai kesabaran, tetapi dengan metode-metodenya dia, kalau itu lebih praktis, lebih cepat mencapai hasil sesuai yang diinginkan, maka dia akan menggunakan cara itu. Tetapi kembali lagi, ini berasal dari beliefs-nya ya. Jadi sesuatu yang memang dia yakini dan dia percaya. Jadi apabila kamu ingin meyakinkan pasangan kamu nih, yakinkanlah dari segi practicality. Yakinkanlah dari segi direct way to result. Ya. Apa hal-hal yang dapat menuju langsung kepada hasil.
Jadi dia akan setuju sudah pasti ya. Dan ini adalah traits yang An rasakan baik ya. Dia juga seseorang yang tidak neko-neko, dia jujur, dia suka dengan hal-hal yang baru atau terbarukan gitu ya, dengan renewal. Dan yang pasti dia akan mengikuti passion-nya, soul empowerment. Walaupun dia agak kritis, tapi kritikannya itu juga dia berlakukan untuk dirinya. Jadi hal-hal yang baik An rasakan di sini ya, ada pada pasangan kamu Happy Souls dan viewers ya. Kemudian ini adalah kartu terakhir, kita akan lihat healing. Imagine yourself and your beloved surrounded by light. Feel your relationship being healed this very moment. Oke, untuk siapapun ini ya, pesannya dengan healing atau penyembuhan, menyembuhkan diri sendiri, ini bisa juga sangat resonate dengan Virgo di sini karena dia sangat care tentang kesehatan. Juga termasuk kesehatan mental, kesehatan jiwa, dan bagaimana dia melihat dirinya sendiri. Dan merasakan bahwa hubungan kalian berdua itu akan terus disembuhkan saat ini ya. Tetapi karena ini adalah reading untuk jodoh kamu nanti, walaupun mungkin saat ini kamu sudah berpasangan dengan seorang Taurus atau Virgo atau Capricorn mungkin ya. Tetapi dalam healing di sini An merasakan bahwa hubungan kamu dan dia nantinya akan saling menyembuhkan. Hubungan kamu dengan dia ya nanti akan saling memberdayakan. Karena di sini ada soul empowerment ya. Akan saling menginspirasi, menyembuhkan, memperbaharui, memberdayakan. Dan rasa itu adalah hal yang indah ketika kamu bisa bersama dengan pasangan kamu dan semakin berkembang menjadi best version of yourself ya. Menjadi versi terbaik dirimu dan juga dirinya sebagai pasangan. Dan kita akan ambil beberapa kartu. Ini adalah untuk traits dan karakternya juga. Ananya akan ambil beberapa. Oke, sudah ada yang keluar. Oh, oke. Ya. Satu yang warna kuning, kemudian satu yang warna hijau. Oke. Ada lumayan banyak nih di sini. Ini dia bilang tabah. Wow. Dia adalah seseorang yang tabah. Kemudian sensitif. Yes. Virgo adalah bintang yang juga cukup sensitif. Kreatif. Nice. Seni kreatif. Ya. Dia mempunyai seni yang baik ya. Dan dia juga mempunyai kreativitas. Dan mungkin dia juga bekerja di bidang seni kreatif. Entah dia pekerja seni ya, pelaku seni, secara profesional mungkin. Oh, mungkin juga dia bekerja di pertambangan, oke. Ini agak random ya, tapi mungkin saat ini dia bekerja di pertambangan. Kemudian kulitnya coklat mungkin, karena dia bekerja di pertambangan. Tapi tidak semua berarti seperti ini karena ini adalah general reading. Kita hanya ambil beberapa traits dari energi yang tercapture ya. Kemudian, agak pelupa. Mungkin dia bisa saja melupakan tanggal jadian kalian berdua gitu ya. Bisa saja melupakan anniversary tapi tidak akan pernah melupakan kamu yang pasti ya sebagai pasangan. Atau dia bekerja di bidang hiburan. Hiburan juga bisa berupa sesuatu yang sangat kreatif ya. Oleh karena itu di sini ada pekerja seni. Ya. Oke. Mungkin itulah dia kenapa harus menulis, mencatat, merencanakan segala sesuatunya dengan detail karena dia mungkin agak pelupa ya di sini. Jadi memang dia harus sangat teratur untuk mencatat semuanya. Oke. Sekarang kita akan lihat dari inisialnya. Siapakah kira-kira jodoh kamu pile 3? God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide. Please give your answers for inisial jodoh pile 3. Oke, nice. Ada beberapa, ada K. M. R. X. V.
I, X lagi, D atau P, silahkan ya, interpretasikan sendiri. Ada F, ada B, ada Z, ada N, dan ada K tadi ya di sini. Tidak kelihatan karena backgroundnya hitam. Oke, jadi ini adalah initial untuk persons kamu, B, K, Z, N, F, M, R, X, V, I, X, dan D. Wow, tidak ada huruf double ya. Baik, ini saja yang bisa An sampaikan untuk file 3, row 2 ya. Terima kasih sudah menonton, semoga hal ini dapat membantu Happy Souls dan viewers semua, dan juga semuanya dapat menyukai video ini. An ucapkan terima kasih banyak atas dukungan, support yang sangat positif kepada channel Tarotin. Dan untuk viewers yang belum subscribe, please like, subscribe, and share, dan menjadi Happy Souls Tribes. An doakan agar Happy Souls dan viewers semua dapat segera dipersatukan oleh jodohnya masing-masing ya. Amin. Dan jangan lupa, stay fun and stay positive, because you are awesome Happy Souls, and I'm sending you love and light. See ya!